Halo, hai! Motivation Day is back! Halo semua, kembali lagi di Sobel TV. Perkenalkan, aku Rizka dari Sekbid Humas. Dan aku Raisa dari Sekbid PSDM. Nah, kali ini kita yang bakal nemenin Vela semua buat Motivation Day pada kali ini. Pastinya kita nggak bakal berdua aja nggak sih? Betul banget. Langsung aja kita sambut Ibu Lisa. Hai. Halo Ibu. Hai guys. Biasakan dulu Bu. Oke. Nah, Bu Lisa ini salah satu guru yang mengajar di SMAN 112 nih. Tuh, silakan Ibu memperkenalkan diri dong. Halo, nama Ibu Bu Lisa, mengajar mata pelajaran biologi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak nih, Motivation Day kita pada kali ini tuh mengangkat tema apa, Bu? Apa ya? Apa tuh? Kan Ibu. Apa dong? Oke, jadi tema Motivation Day kita pada kali ini tuh mengangkat tema People Pleaser. Oh, oke. People pleaser sendiri buat apa tuh seseorang di mana yang lebih mementingkan kebahagiaan orang lain nih Bu. Oh gitu. Oh, oke. Kalau menurut Ibu, people pleaser tuh gimana nih? People pleaser tadi kalau gini sih sebenarnya Ibu nggak ada kapasitas juga untuk mendefinisikan ya, karena kan Ibu bukan anak psikologi, bukan orang guru BK juga bukan. Tapi kalau kita lihat-lihat di sosial media, people pleaser itu kan sebenarnya adalah suatu tindakan yang selalu dibuat sama seseorang untuk bisa membuat seseorang lain itu bisa iya, mungkin merasa bahagia, atau kayak dia yang menurunkan ego dia untuk kepentingan golongan, kepentingan orang lain dan seterusnya. Lebih kayak gitu sih. Iya gitu sih? Iya, betul. Kurang lebih. Iya. Nah, terus nih Bu, di telonim ini ada yang bilang nih Bu, Di telonim apa tuh? Jadi kayak kita tuh bikin SG Bu di Namanya telonim segmennya. Iya, jadi orang-orang bisa nanya tentang people pleaser. Jadi telonim oke, itu garis kayak SG. wadahnya teman-teman semua tuh buat menyalurkan pertanyaan, pendapat, pikiran, ya. Gitu. Nah, di telonim ini ada yang nanya nih Bu, pertanyaannya gini. Kalau misal ada orang yang udah berhasil nggak jadi people pleaser, kira-kira keuntungan apa nih Bu yang diperoleh? Kalau orang yang udah berhasil berarti tadinya dia People pleaser, terus sekarang dia udah lepas gitu. Oh, jadi dia tadinya itu misalkan kamu ya teman si A, terus dia menjadi people pleaser si A, terus Dia muak udah- nih dia, terus dia udah nggak jadi capek lagi. nih, terus Udah selesai. berhenti, ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Kalau misal keuntungan lu apa? Iya. Keuntungannya apa? Nah, sebenarnya tuh yang tahu keuntungan dia ya diri dia sendiri gak sih? Oh iya sebenarnya. Maksudnya kayak kalau misalkan tadinya nih dia itu melakukan people pleaser karena memang udah nyaman sama temen yang itu. Karena kan kita kan punya teman pasti beda-beda ya. Di kelas juga nggak semuanya jadi teman gitu. Kalau tadinya itu dia memang melakukan tindakan people pleaser karena dia nyaman sama temen yang itu, ataupun bisa jadi dia jadi people pleaser karena kayak gini. Misalkan kamu ya teman B. Nah, si B ini tuh introvert banget. Terus dia itu bukan tipe yang kayak ngajakin, bukan tipe yang ke kantin bareng yuk, nonton yuk. Jadi maunya diajak gitu. Tapi kayak ya Bu. bukan maunya, emang gak bisa aja. Ada orang beberapa yang emang menurut Ibu ya, kalau Ibu udah perhatiin, ada beberapa orang yang emang gak bisa gitu. Akhirnya dia mendapatkan teman yang cocok. Akhirnya kalau mau main ya ditunggu diajak dulu. Kalau mau pergi ditunggu diajak, mau sholat, wudu bareng kamar mandi, mau diajak dulu. Nah, itu kadang tuh kayak gini sih, sebenarnya sebelum kita masuk ke situ, nah istilah people pleaser itu dari sudut pandang yang mana dulu? Kamu yang menobatkan diri kamu sebagai people pleaser, atau kadang tuh kayak gini. Misalkan nih, kamu udah nyaman sama si B tadi, terus tiba-tiba ada temen C bilang, kok lu mau sih kok lu mau sih lu mulu yang ngajakin, kok lu mau sih lu terus yang Selalu mulai duluan. iya, emang dia nggak mau, terus kamu tiba-tiba mikir iya juga baru kamu dinobatkan atau karena omongan orang, oh iya juga, tapi sebenarnya mungkin aja emang cara berteman kamu sama introvert tadi tuh kayak gitu, kalau nggak main. Dan si B pun juga mungkin gak bisa yang berteman sama orang lain. Itu mungkin yang pertama, orang kenapa bisa jadi people pleaser. Atau itu kita lihat dari sisi positifnya ya, itu mungkin suatu hubungan yang bisa disebabkan karena tadi mengikuti kepribadian teman. Itu kalau menurut ibu nggak apa-apa sih kalau jadi people pleaser, karena kan kita jadi teman juga harus saling mengerti. Tapi
kalau kamu berteman sama si kamu mulu yang ngajakin, terus si udah sering nolak, si udah sering ngerasa ih Gak nyaman. gak deh, kayak gue nggak bisa deh, tapi kamu ngajak terus, atau mungkin kamu di tahap kayak dia ke kamar mandi, dia ke kantin kamu ngikut, atau dia lagi di rumah si Z, tiba-tiba karena kamu lihat di story, FOMO, nggak mau Oh, iya, ketinggalan, Langsung nyamperin Iya. gitu ya. Nah itu yang menurut ibu harusnya kita bisa punya pendirian untuk Berarti- diri sendiri. Oke, berarti situasional aja nih ya, Bu. Betul, tapi balik lagi, ibu kan bukan pakarnya, jadi silahkan tanya yang ke pakarnya. Nah, pertanyaannya tadi, pandangan ibu gimana? Nah, keuntungannya itu yang tahu ya diri sendiri. Kayak apakah setelah kamu lepas jadi people pleaser itu yang mana dulu nih? Maksudnya yang case yang mana dulu nih? Dia merasa jadi lebih jadi Free. malah ngerasa jadi oke gue jadi diri gue sendiri, atau jadi merasa kayak kok jadi gue kehilangan temen gue ya, kok dia jadi malah nggak sama siapa-siapa ya, yang kayak gitu. Itu kan berarti mungkin ada kesalahpahaman aja dalam pemberian makna people pleaser itu. Nah, terus kan ada juga nih Bu yang nimpalin, katanya kalau Nimpalin misal- tuh. katanya tuh ada yang bilang katanya suka takut nih kalau misal nggak punya teman karena selalu jadi second choice. Iya. Wow. Maka dari itu dia selalu jadi people pleaser supaya dia tuh ngerasa kalau dengan cara dia jadi people pleaser, maka dia punya banyak teman. Nah, Iya. pandangan Ibu gimana tuh, Bu? Sebenarnya ibu pas SMA termasuk people pleaser. Jadi maksud tuh bukan yang kayak gini. Jadi kayak kalau pas SMA kita itu kan berteman sebanyak-banyaknya. Maksudnya kayak betul, ya betul. jangan yang di kelas doang kan. Betul. Tapi people pleaser ibu tuh bukan yang kayak kalau dia nggak bisa ibu sedih, ibu nggak kemana-mana atau enggak. Jadi kayak istilahnya tuh kalau ibu sama teman-teman ibu yang ngajakin main tuh selalu ibu. Oh, Sampai lulus. Oh, Sampai lulus. Ibu lumayan lama Lama. ya. Nah, Lama. terus akhirnya itu ibu ngerasa kayak capek gitu kan, sampai di tahap kayak gini. Jadi kayak ih kok kalau nggak ngajak main nggak main sih kita, ternyata mereka akhirnya jujur karena kayak udah ada ini ibu nih yang Iya, jadi iya, job iya, desk iya. untuk Paham, ngajak. paham, Jadi paham. kayak nggak usah. Jadi dia tuh ada teman-teman yang kita people pleaser kayak ya udah nggak usah ngajak, nanti kan lu juga ngajak gue Iya, gitu. benar-benar. Nah, kalau misalkan akhirnya ngerasa kayak tadi ibu, kalau ibu masih fine-fine atau kamu fine-fine aja dengan cara kamu interaksi sama orang-orang, menurut ibu tuh tidak menjadi kendala, asalkan nggak ngerugiin. Tetap kita punya kehidupan pribadi, kita punya prioritas itu diri kita sendiri. Kalian masih mahasiswa, masih pelajar ya belajar. Orang tua nomor satu. Kalau jam malamnya jam berapa jam pulang, yang maksudnya hal-hal privacy kayak gitu tetap harus dijaga. Tapi kalau memang interaksi sama temennya ternyata cocoknya kayak gitu ya mau gimana gitu. Menurut ibu kadang ada beberapa yang harus dimaklumi aja sih. Nah, Bu, biasanya kan people pleaser ini ada kaitan juga kan sama nggak enakan sama orang gitu kan. Iya ya betul. Nah, terus banyak nih yang ngomong, udah sih nggak usah nggak enakan sama orang. Nah, menurut Ibu, tanggapan Ibu ke orang yang ngomong nggak usah nggak enakan itu gimana tuh? Tuh orang nggak ngerti, maksudnya tuh orang tuh nggak ngerti kondisi kita yang nggak enakan. Misalnya kayak ada kan beberapa orang yang kayak mau gak nanti malam misalkan main ke rumah B. Ih sebenarnya gue capek banget, pengen tidur kayak gitu, tapi nggak enak Terus akhirnya datang, terus misalnya besokannya, duh nggak enak banget. Sebenarnya tuh juga menurut ibu pandangan kita nggak enakan tuh itu juga kurang tepat ya. Maksudnya kalau misalnya nggak enakannya karena hal yang wajar, masih sesuai norma, kita nggak berlebihan, menurut ibu tuh nggak apa-apa nggak enakan, apalagi nggak enakannya sama orang tua, itu wajib gitu ya. Iya, iya. Itu wajib kayak sopan santun, itu wajib. Tapi kalau Wajib sama dong. teman, itu yang tadi ibu bilang, kita tetap memprioritaskan diri sendiri. Tetap memprioritaskan diri sendiri. Kewajiban kita, jangan sampai gara-gara misalkan ada jadwal les, terus ada temen ngajak, gara-gara nggak enakan jadi cabut les, nggak boleh. Nggak boleh, Nggak jangan boleh dicontoh ya, yang jangan kayak gitu. dicontoh. Tapi kalau misalkan kalian emang ngerasa ada temen yang kayak udah nggak enakan, jangan nggak enakan, kalau nggak bisa bilang aja ya udah. Kadang mungkin kita nggak tahu diri kita sendiri juga gitu loh. Mungkin Ya, teman benar. kita yang ngingetin ya, coba kita evaluasi diri baik buruknya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kan tadi people pleaser ini tuh kan ada kaitannya sama yang nggak enakan ya, Bu. Jadi menurut Ibu, people pleaser ini sebenarnya kelemahan atau bukan, Bu? Nah itu sih sebenarnya balik lagi ibu bukan pakarnya jadi nggak tahu ya. Tapi kalau menurut ibu
balik lagi ke situasinya gitu loh, karena kan memang kita manusia punya banyak kepribadian, punya banyak mungkin cara berinteraksi yang tadi bilang lagi, cara berteman juga. Nah, hal ini bisa jadi kelebihan kalau misalkan kamu berteman sama teman-teman yang disebutnya sering introvert. Kayak kalau misalkan kamu itu orang yang gak enakan, teman kamu gak introvert gak enakan juga, kan kalau sama-sama diem-diem doang Jadi bingung gitu kan. terlibat interaksi ya, iya, jadinya. ada pasti ada salah satu orang yang akhirnya Duluan. iya ngalah atau apapun itu, atau teman kamu terlalu batu kayak keras Itu banget beda lagi kayak ya. dia baik sih sebenarnya, dia baik sih, maksudnya dia nggak pelit, dia nggak yang nusuk dari belakang atau apa, tapi kadang mungkin dia suka kayak bikin hal yang membuat kita jadi ngalah ya. Beberapa hal mungkin harus dimaklumi, tapi kalau misalkan kamu yang ngerasa kamu terus yang ngalah, kamu terus yang jadinya Nurunin ego gitu iya ya. nurunin ego, atau kamu ngerasa sampai disingkirkan, nah itu kita tetap harus untuk bisa menghargai diri sendiri juga. Tuh. Nah, menurut Ibu, ini kan people pleaser itu berarti kelemahan kan, Bu? Nah, dampak buruk dari people pleaser sendiri ini apa nih, Bu? Dampak buruknya ya kalau orang jadi people pleaser, kayaknya bakal capek gak sih? Pasti sih, Bu. pasti. Kayak bakal yang kayak capek, maksain diri, apalagi Iya, maksain diri selalu untuk Terlihat baik, iya, baik betul. aja Iya, depan orang maksudnya kayak lain. selalu ada buat orang, Betul. orang aja nggak peduli sama kita gitu. Maksudnya kan kayak pasti bakal capek sih, dan itu kalau udah capek bisa membuat mungkin depresi, stres dan seterusnya. Kayak kadang kita nggak sadar juga mungkin kita capek sama diri kita sendiri, sama orang lain. Nah itu sih mungkin dampaknya ya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut silakan tanya pakar yang lebih profesional. Iya, terus tapi balik lagi kan Bu, kalau misal kita walaupun udah capek, pasti kalau misal dasarnya kita nggak enakan tuh ya, susah gak sih tetep Bu buat aja keluar kan. dari lingkungan toksik itu? Wow, udah sampai toksik. Wah, kalau sampai toksik Udah pasti kalau misal people pleaser itu pasti mengarahnya tuh ke toksik. Iya. oh ya, sebenarnya ya sih mungkin ya bakal jadi toksik buat diri sendiri gitu kan. Nah itu sih lebih kayak mengenali diri sendiri, karena menurut Ibu yang tahu batasan kamu, diri kamu itu diri kamu sendiri. Jadi kita tuh harus tahu baik seberapa kuatnya ambang batas kita untuk menerima pendapat orang lain, atau mungkin mengalah sama orang lain, ataupun hal-hal yang lainnya kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu udah tahu ambang batas kamu, ya kalau udah melebihi atau udah mau mepet-mepet, gak langsung pergi juga sih. Tapi Iya, kayak kunci itu komunikasi. Misalnya tadi sama si B sama si A, kamu komunikasiin, kayaknya gue kurang nyaman deh kayak gini. Jadi obrolin dua Betul, arah ya, Bu. betul, Jadi komunikasi. kasih- Atau kayak atau gimana tadi? Tapi bisa juga sih Bu, kalau misal kita nggak bisa komunikasiin duluan tuh, kita lebih baik kayak mungkin bisa dibilang ngehindar dulu sementara waktu. Boleh. Nenangin dulu diri kita. Benar. Supaya kayak kalau misal kita terus-terusan kayak gitu kan juga kita yang makan hati ya Bu, bisa Iya, dibilang. makan hati bukan kita capek. Iya, betul Betul. banget. Jadi mendingan kita menghindar dulu, terus nanti kalau misal kitanya juga udah tenang, baru kita komunikasi lagi. Benar, jangan pas menggebu-gebu juga sih. Iya, Iya ntar sih, betul. kalau mau bubu ntar malah jadi ke lain arah kan. Oh iya, nanti Iya. berantem ya. Iya. Iya, karena kadang berantem karena salah paham. Iya, Komunikasi tidak lancar. itu paling sering Diomelin terjadi sih, guru Bu. gara-gara kamu ngobrol. Bener. Terus jadi kalau misal menurut Ibu dampak terburuk dari jadi people pleaser tuh gimana Bu? Dampak terburuk kalau kamu jadi people pleaser, mungkin itu sih benar-benar pasti kayak hubungannya sama capek tadi. Iya. Dan jadinya kayak nggak prioritas sendiri. Kalau kamu udah jadi orang yang nggak prioritas kamu sendiri, bisa aja kamu kan pasti dalam menjalani hidup, hari sekolah ada tujuan, ada mungkin harapan orang tua, ada mungkin cita-cita dan segala macam. Nah kalau kamu selalu mengalah, tidak fokus pada hal tersebut, ya hal tersebut tidak akan tercapai gitu. Atau sesimpel capek, muak gitu, kayak capek banget nih teman-teman gue, gimana sih? Kan udah tuh kita udah muak, udah capek gitu kan, tapi orang-orang kayak masih nggak pedulian kan. Iya, Nah. sering sih Bu kayak gitu. Kalau kayak gitu itu tuh kita harus ganti circle sih, karena gini tapi jangan langsung ganti circle. Jadi kayak kamu di circle gak tuh di pertemanan perkumpulan sebelah sini nih, kanan nih.
kamu udah coba tenangin diri, komunikasiin sampai 3 kali kok mereka nggak bisa ngertiin kamu, berarti memang kamu nggak tepat di situ. Kayak kalau misalkan ikan disuruh panjat bisa nggak? Nggak bisa. Ikan pasti akan harusnya di air kan. Iya. Nah, ya udah kamu sebagai ikan cari air kamu. Gitu. Minimal becekan lah biar ada air dikit. Biar ada air dikit, biar Iya. bisa adaptasi sedikit Betul. ya. Terus menurut Ibu ada nggak sih sisi baik dari jadi people pleaser ini? Dari tadi kan kita bahas dampak buruknya Buruknya mulu nih, Bu. mulu ya. Ada nggak sih sisi baiknya gitu? Apa ya? Kalau menurut Ibu sih tergantung sih kamu jadi people pleaser untuk siapa. Kalau misalkan kamu sama orang yang mungkin gak menghargai kamu, itu jadi dampak buruk aja. Nggak ada dampak baik ya berarti. Betul, tapi sepengalaman ibu pas jadi people pleaser sama teman-teman ibu, karena teman-teman ibu juga termasuk orang yang menghargai orang, nah mereka itu jadi kayak care sama ibu, malah kayak kalau ibu nggak ngajak main tuh, ada apa? Jadi kosong ya, Bu. Iya, kayak Kenapa ditanyain, nggak ikut lebih gitu kayak ya? ke, lu nggak apa-apa kan, gitu. Takutnya dikira ada apa dan segala macam. Lebih kamu tuh tahu temen yang gini bukan kamu tuh. Pas ibu jadi people pleaser nih istilahnya ya, walaupun nggak juga sih, tapi istilahnya. Jadi teman-teman kamu itu bisa ngerasa mereka itu punya teman yang baik. Oh iya benar. Jadi kayak mereka tuh bisa bilang kayak, oh nih gak cuma lu doang yang ngertiin gue, atau lu doang lo yang nanyain gue pas gue lagi nilai gue Lagi 70, nilai gue 50, Lagi kayak down-downnya gitu iya, ya. lagi down-downnya, atau misalkan kayak lagi sedih, gagal Dalam pencitraan gitu. iya, apa? Tidak dapet apa? Maksudnya, ibu mau bilang kan kayak kalah lomba, yang sesimpel iya, itu, iya. kalah lomba, ataupun misalkan nggak dapat eligible, maksudnya hal-hal yang kayak gitu loh, ditanyain kamu apa kabar, yang kayak gitu-gitu. Berarti kalau misal kita jadi people pleaser, sisi baiknya itu juga ada teman kita ini ngerasa dia tuh dipeduliin. Kalau nggak sih, mereka Bu? peduli sama Iya. kamu. Tergantung individu yang kita ituin ya. Iya betul, tergantung siapanya dulu nih. Kalau kamu people pleaser sama orang tua kamu, disayang udah. Iya udah pasti sih. Bu. Kalau Pasti kamu itu, bisa pasti. people pleaser nih ke orang tua kamu kayak selalu, iya mah nggak apa-apa, iya oke mah aku lakuin, aku cuci piring. Sayang orang tua kamu. Besok langsung disebelin sepeda ya. Bu? Iya, lebih kayaknya ya, lebih daripada sepeda. Nggak boleh ya, perok ya. Nah, balik ke yang sebelumnya nih Bu, nggak Iya. enakan. Nah, Ada yang nanya nih Bu, cara ilangin nggak enakan tuh gimana sih? Pasti susah cara banget kan, ilangin Bu. nggak enakan ya, gimana ya, susah sih sebenarnya. Kalau misalkan dari dirinya sendiri tuh belum ada niat untuk berubah itu sendiri, karena segala hal Harus ada niat. betul dari diri sendiri. Mau dikasih motivasi internal eksternal segimanapun, kalau misalkan dari diri dia sendiri memang belum siap, nggak akan bisa. Tapi bukan berarti nggak akan bisa, bukan misalnya kayak lama, tapi bukan berarti nggak akan bisa, susah gitu. Nah, sebenarnya lebih tahu konteks aja, tahu prioritas diri sendiri, mungkin misalkan tahu ini hal yang digenakin tuh bermanfaat gak ya buat diri aku ke depannya, bisa untuk hal yang baik apa yang enggak ya, yang kayak gitu sih. Jadi kuncinya cuma satu, niat ya Bu. Berarti Benar, doang. niat. Terus juga kita tahu baik buruknya sih, kayak sesimpel ini hal bermanfaat apa enggak gitu, bisa gak ya ini menjadi hal yang baik di kedepan kemudian hari untuk aku gitu. Berarti kita harus kenali diri sendiri juga nih ya kan, Bu. Biar betul. tahu nih benefit buat kita nih sebenarnya jadi people Betul. pleaser itu apa Betul, gitu. betul. Kalau misal ya caranya gini sih, sesimpel ini. Kayak kalau misal kita udah tahu, aduh ini udah gak ada benefitnya buat kita, buat apa Iya, dilanjutin? benar. People pleaser cuma buat misalkan nongkrong tiap malam, buat apa? Belajar, belajar. istirahat, bobo. Biar nilai bagus juga nggak sih, Bu? Bener rajin dong, belajar. biar 100 ulangan. Bu, mempunyai kesan nggak kalau kesan atau pesan gitu mengenai people pleaser gini? Dari kamu ada gak? Enggak. Dari Ibu dulu deh. Dari ibu. Oke. Kesan dan pesan people pleaser sebenarnya balik lagi ya, ibu tekankan ibu bukan orang yang profesional, ini pendapat pribadi, tapi menurut ibu sih ketika seseorang merasakan menjadi people pleaser atau ada teman kamu yang people pleaser ataupun hal lainnya, menurut ibu kenali diri dulu, tetap tahu prioritas diri sendiri, jangan sampai mengorbankan kepentingan diri sendiri yang memang itu krusial buat kamu, esensial buat kamu, untuk beberapa orang yang tidak
ada betul. benefitnya atau esensi buat diri kamu Manfaat, ya. sendiri gitu sih. Yang penting orang tua dan agama nomor 1 ya guys. Harus ya guys, jangan dilupain ya guys. Iya, orang tua, agama, pendidikan itu yang utama sih kalau buat anak-anak sekolah ya. Ya, terus kalau dari aku juga, kalau misal kita lagi nggak enakan itu ya, kayak sedikit-sedikit tuh mendingan dikurangin deh. Jadi kita nggak melulu dapat dampak buruk dari menjadi people pleaser itu sendiri. Gitu. Menurut Raisa gimana? Gitu, sama sih kurang lebih. Sama kurang lebih. Oke. Oke, nah itu dia merupakan pandangan Bu Lisa soal people pleaser nih, Pelas. Nah, untuk Vela semua yang mau melihat keseruan lebih lanjut, boleh banget nih follow IG kita @mpkosis112 dan mau follow TikTok kita @sobeltv, dan jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini di channel Sobel TV. Thank you for watching and see you fellas. Oke, makasih Bu Lisa udah mau Makasih ya, sharing Bu sama Lisa. kita.